Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Semansa News. Saya Muhammad Rizky dan rekan saya Anissa Safitri. Pemirsa, 7 peristiwa pertempuran penting yang terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia. Baik, kita sudah bersama dengan rekan kami yang bernama Christian Marcel yang berada di Sumatera Utara di pertempuran Medan Area. Silahkan Christian Marcel. Terima kasih atas rekan saya yang di studio. Saya sekarang berada di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi yaitu pertama kali di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni atau Nica merampas dan menginjak-injak lancana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan bagi pemuda Indonesia dan membuat pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Indonesia dalam upaya merebut kembali gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum pada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Namun, ultimatum ini tidak pernah dihiraukan sampai pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang yang tertulis Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu atau Nica melancarkan serangan habis-habisan kepada kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak dan menghasilkan untuk sementara waktu. Kemudian pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu perlawanan para laskar rakyat pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Kemudian diadakan pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan mengutus dibentuknya komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan para komando itu, pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kawanjai telah terbentuk barisan pemuda yaitu BPI dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo, yaitu dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tama Ginting. Dalam barisan Laskar Rakyat ini, semua potensi pemimpin, pemuda, dan barisan-barisan perjuangan dirangkul dan digabungkan ke dalam barisan pemuda Indonesia, termasuk bekas Jugun atau Heyo seperti Dijamin Ginting dan Nolan Sembering. Dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan tentara resmi pemerintahan, di mana Dijamin Ginting ditetapkan sebagai komando pasukan teras bersama Nolan Sembering. Pada umumnya, yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Jugun atau Heyo yang barisan-barisan bentukan Jepang. Dijamin Ginting merupakan bekas komando Kleton Jugun yang ditunjuk menjadi komando Batalion BKR Tanah Karo untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando Resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi di beberapa wilayah kawasan seperti Brastagi, Padang, dan Bukit Tinggi. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Christian Marcel dari Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya yang di studio. Terima kasih. Rekan kami Christian Marcel. Selanjutnya rekan kami yang bernama Anissa Safitri yang berada di Bandung, Jawa Barat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Silakan kepada Anissa Safitri. Baik, terima kasih rekan saya di studio. Saya sekarang berada di Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri. Dalam peristiwa tersebut, masyarakat kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tidak baik saja. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk kecuali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Selain itu, ada pun salah satu markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung yang ingin diperebutkan juga oleh Inggris. Pada malamnya, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas Inggris. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata.
Ultimatum tentara sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI) meninggalkan Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan nikah. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Kolonel Abdul Hadis Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh tokoh dan TRI serta rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan Kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 9 malam mereka juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dan penduduk serta TRI. Namun, api masih membumbung membakar kota sehingga Bandung menjadi lautan api. Nah, dari peristiwa ini juga akhirnya dilahirkanlah lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki yang mengenang tentang peristiwa Bandung Lautan Api serta perjuangan rakyat dan TRI. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Safitri melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Saya kembalikan kepada rekan di studio. Terima kasih rekan kami Anissa Safitri. Selanjutnya rekan kami yang bernama Sherin Keila yang berada di Semarang, Jawa Tengah dalam peristiwa Palagan Ambarawa. Terima kasih rekan saya di studio. Saya sekarang berada di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tentara sekutu mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh pihak Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro bahkan bersedia memberikan bantuan makanan dan dukungan lainnya agar sekutu dapat menjalankan tugasnya, melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa itu justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Inilah yang kemudian menimbul bentrokan antara pihak Indonesia melawan sekutu dan NIKA. TKR Resimen I Kediri, pemimpin Letkol M. Sarbini membahas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastro di Harjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Sorjo Swempena di Mimpi pada saat pengunduran. Tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan RI. Kondisi diadakan di antara komando-komando sekitar sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan oleh serangan pendadakan serentak di semua sektor.
Pertempuran Ambarawa berjalan sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKI dan laskar-laskar rakyat memperoleh kemenangan. Namun sayangnya kemenangan ini harus dibayar mahal oleh jumlah korban jiwa yang sangat besar. Sekian informasi dari saya sampaikan. Saya Selin Kela dari Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Sherin Keila. Selanjutnya rekan kami yang bernama Gadiza Anggina Darmawan yang berada di Surabaya, Jawa Timur dalam peristiwa pertempuran Surabaya. Kepada Gadiza Anggina kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan saya di studio. Saya sekarang berada di Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang Brigadir Maladi, yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Pasukan sekutu yang dinominasi tentara Inggris tersebut menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan di Indonesia. Mereka juga memerintahkan agar masyarakat Indonesia menyerahkan senjata mereka. Namun, perintah ini dengan tegas ditolak oleh Indonesia. Hingga pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin Bung Tomo menyerang pos-pos pertahanan sekutu dan berhasil merebut tempat-tempat penting. Kemudian dikeluarkan sebuah maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 mengenai penetapan pengibaran terus-menerus bendera nasional Sang Saka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kota Surabaya. Namun terjadi sebuah insiden di mana kedua belah pihak yaitu pasukan sekutu dan masyarakat Surabaya terlibat dalam perseteruan perobekan bendera yang berada di Hotel Yamato, Tunjangan, Surabaya. Hal ini yang memicu terjadinya pertempuran antara kedua belah pihak. Kronologi awal dari insiden ini di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Plukman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia yaitu Residen Sudirman mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu yaitu Plukman agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Namun diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka yaitu Plukman menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Plukman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Plukman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris pertama kali terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945. Hal ini yang membuat Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Namun dengan terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak, membuat pemimpin sekutu Inggris yaitu Brigadir Jenderal Maladi meninggal dunia. Pemimpin dari pasukan sekutu Inggris yaitu Jenderal Maladi meninggal dunia di tanggal 30 Oktober 1945 yang kemudian posisi tersebut digantikan dengan Jenderal Robert Mansfield. Terima kasih rekan kami Gadiza Anggina Darmawan. Selanjutnya rekan kami yang bernama Muhammad Aulia Fikri yang berada di Palembang, Sumatera Selatan dalam peristiwa pertempuran Palembang. Silahkan Aulia Fikri. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Saya
sekarang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Saya akan melaporkan mengenai pertempuran Palembang 5 hari 5 malam. Pertempuran ini ialah perlawanan rakyat Palembang melawan pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda ingin berkuasa kembali melalui agresi milik satu. Perang ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dengan melibatkan beberapa titik tertentu seperti Pelaju, Talang Betutu, Kilang Minyak, Sungai Gerowang, dan lain-lain. Pertempuran ini dipimpin oleh Mayor Muhammad Hasan Singadikane, Mayor Harun Sohar, dan warga sipil Palembang. Dan dengan melawan Belanda pasukan Belanda yang lebih terlatih dan lengkap dalam hal persenjataan. Pertempuran ini terjadi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Pertempuran ini terjadi sebagai respon rakyat Palembang ketika Belanda ingin berkuasa kembali di Palembang karena posisinya strategis dan kaya akan sumber daya. Pertempuran ini dimulai dengan serangan dari Belanda, diikuti perlawanan sengit rakyat Palembang menggunakan taktik gerilya. Walaupun Belanda berhasil menduduki Palembang, namun perlawanan ini dijadikan simbol sebagai perlawanan kolonialisme. Terima kasih rekan kami Muhammad Aulia Fikri. Selanjutnya rekan kami yang bernama Rizky yang berada di Tabanan, Bali dalam peristiwa Puputan Margarana. Baik, terima kasih rekan saya di studio. Saya sekarang berada di Desa Marga, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana merupakan peristiwa heroik yang terjadi pada 20 November 1946 ini di Desa Marga, Tabanan, Bali. Ketika pasukan Indonesia dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai berperang hingga titik darah terakhir penghabisan melawan Belanda. Peristiwa ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian Linggarjati yang tidak mengakui Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, I Gusti Ngurah Rai menolak rencana Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur atau NIT yang ingin memisahkan Bali dari rakyat Indonesia. Perlawanan dimulai ketika pasukan Ngurah Rai menyerang markas Belanda di Tabanan pada 18 November 1946 yang menyebabkan Belanda mengarahkan kekuatan besar untuk mengepung Bali. Pada 20 November, pasukan Belanda melancarkan serangan besar-besaran. Namun, pasukan Ngurah Rai berhasil bertahan dan bahkan melakukan serangan belasan. Setelah bertempur habis-habisan, Ngurah Rai dan 69 pasukannya itu gugur. Meski menewaskan 400 tentara Belanda, kekalahan ini memudahkan Belanda mendirikan NIT, namun perjuangan rakyat Bali terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Jadi, Puputan Margarana ini diperingati setiap tanggal 20 November untuk mengenang pengorbanan para pahlawan Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Rizky dari Desa Margara, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Baik, terima kasih rekan kami Muhammad Rizky. Selanjutnya rekan kami yang bernama Muhammad Syahril Purba yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dalam peristiwa pertempuran Makassar. Silahkan Syahril. Terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Saya sekarang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Perang Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai 1669 adalah konflik antara Kesultanan Goa di Makassar dan VOC atau Perusahaan India Timur Belanda. Perang ini merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Goa sebagai salah satu kekuatan maritim terkuat di Nusantara. Kesultanan Goa yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Makassar menjadi pusat perdagangan penting karena letak yang strategis di jalur perdagangan internasional. Goa menjadi terkenal sebagai pelabuhan bebas, terbuka bagi pedagang dan berbagai bangsa, termasuk Inggris, Portugis, dan Arab. VOC yang berupaya memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara menganggap kebijakan perdagangan bebas Goa sebagai ancaman. VOC ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di kawasan tersebut dan menutup pelabuhan-pelabuhan yang tidak berada di bawah kendali mereka. Ketegangan antara VOC dan Kesultanan Goa meningkat ketika Sultan Hasanuddin, penguasa Goa saat itu, menolak tuntutan VOC untuk menutup pelabuhan Makassar bagi pedagang asing selain Belanda. VOC di bawah komando Cornelis
Pelman mengumpulkan sekutu-sekutu lokal, termasuk kerajaan Bone yang merupakan rival lama Goa untuk melancarkan serangan terhadap Goa. Pada tahun 1666, VOC melancarkan serangan besar-besaran terhadap Makassar. Pertempuran berlangsung sengit di darat dan di laut. Meskipun Goa memiliki kekuatan militer yang besar, mereka akhirnya kewalahan menghadapi serangan gabungan dari VOC dan sekutunya. Pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merupakan kekalahan telak bagi Goa. Perjanjian ini mengharuskan Goa mengakui kekuasaan VOC atas wilayah-wilayah tertentu, menutup pelabuhan Makassar bagi pedagang asing selain Belanda, dan menghancurkan benteng-benteng pertahanan mereka. Perang Makassar dan perjanjian Bongaya mengakhiri kerajaan Kesultanan Goa sebagai kekuatan maritim independen. VOC berhasil memonopoli perdagangan di wilayah tersebut dan memperluas pengaruhnya di Sulawesi serta kawasan lainnya di Nusantara. Kekalahan ini juga menandai awal dari dominasi VOC di sebagian besar wilayah Indonesia. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Rizky dan rekan saya Anissa Safitri dari Semansa News pamit undur diri dan sampai jumpa.